Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, marhaban ya Ramadan. Selamat datang pada bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Insya Allah selama Ramadan ini, setiap hari kita akan mengenal lebih dekat dengan surah-surah di dalam Al-Quran dalam program Mesra, mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Nah, pada hari pertama ini kita akan membahas surah Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah nama surah pertama dalam susunan mushaf Al-Quran. Meski surah ini menjadi surah pertama dalam urutan mushaf Al-Quran, namun hal itu tidak menunjukkan bahwa surah inilah yang diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali. Nah, surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Surah ini juga masuk dalam kategori surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di Makkah. Kata Fatihah merupakan isim fa'il yang berarti pembuka. Kata ini berasal dari kata fathah yang tersusun dari rangkaian huruf fa, ta, dan ha. Makna dasarnya adalah membuka, antonim dari kata menutup. Nah, makna ini kemudian mengalami perkembangan sehingga kata fathah dapat bermakna pertolongan dan putusan. Adapun ungkapan Fatihatus Syai' berarti bagian awal sesuatu atau pembukaan. Nah, akhiran ta pada kata Fatihah menunjukkan peralihan dari sifat wasfiyah menjadi nama diri atau ismiyah. Sahabat Al-Quran, selain Al-Fatihah, surah ini juga masyhur dengan sebutan Fatihatul Kitab. Nama ini bersifat tauqifi karena diberikan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama terkait nama ini. Nah, penyebutannya dengan Fatihatul Kitab tercatat dalam berbagai riwayat sahih, baik yang menjelaskan sisi penamaannya, keutamaannya, maupun kedudukannya sebagai rukun sholat. Di antaranya adalah La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Al-Qurtubi, surah ini diberi nama Al-Fatihah dan diletakkan pada urutan pertama karena mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh surah-surah lainnya. Al-Fatihah adalah satu-satunya surah yang menjadi rukun sholat sehingga wajib dibaca dan tidak tergantikan oleh apapun termasuk sujud sahwi. Nah, dalam surah ini hanya ada 25 kata, namun kandungannya mampu mencakup seluruh garis besar isi dari Al-Quran. Selain Al-Fatihah dan Fatihatul Kitab, surah ini memiliki banyak nama-nama yang lain. Nama yang berkedudukan sebagai julukan atau menjadi sifat. Nah, hal yang menunjukkan betapa mulianya surah ini. Nah, beberapa nama tersebut bersifat tauqifi atau bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kebanyakan juga bersifat ijtihadi atau dari para ulama. Berikut ini adalah nama-nama lain surah Al-Fatihah yang bersifat tauqifi. Yang pertama, As-Sab'ul Mathani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Karena surah Al-Fatihah dibaca berulang dalam sholat sebanyak jumlah rakaatnya. Kemudian yang kedua, Ummul Quran dan Ummul Kitab. Dari sisi bahasa, dua nama ini berarti induk Al-Quran dan induk kitab suci. Ada banyak alasan atas penamaan ini, antara lain karena menjadi surah yang pertama kali disalin dalam mushaf Al-Quran, kemudian karena Al-Fatihah berada di depan surah-surah yang lain layaknya posisi imam bagi makmumnya, kemudian Al-Fatihah adalah pokok Al-Quran karena mencakup semua kandungan Al-Quran, demikian ilmu dan hikmah di dalamnya. Kemudian yang ketiga, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, nama ini merujuk pada hadis riwayat Imam An-Nasa'i, di mana dalam riwayat tersebut Rasulullah berkata kepada sahabatnya, "Maukah engkau kuajari surah teragung sebelum aku keluar masjid?" Beliau bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran Agung yang dikaruniakan kepadaku. Kemudian yang selanjutnya Al-Quranul Azim. Al-Fatihah disebut dengan Al-Quran Al-Azim atau Al-Quran yang Agung.
karena dengan keringkasannya mampu merangkum seluruh kandungan Al-Quran. Sahabat Al-Quran, selain nama-nama tauqifi yang tadi, surah Al-Fatihah mendapat begitu banyak julukan yang bersifat ijtihadi. Sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, menyebutkan beberapa di antaranya, yakni yang pertama, Al-Wafiyah atau yang mencakup dengan sempurna. Nah, kemudian yang kedua, Asy-Syafiyah atau obat. Yang ketiga, Al-Kafiyah atau pemberi kecukupan. Kemudian yang keempat, Asy-Syifa atau kesembuhan. Yang kelima, Alhamdu atau puji-pujian. Kemudian yang keenam, Al-Asas atau fondasi. Kemudian yang ketujuh, Ad-Du'a atau doa. Dan masih ada lagi sejumlah nama lainnya. Sahabat Al-Quran, demikianlah kajian perdana kita hari ini mengenal surah Al-Fatihah, dan akan kita lanjutkan esok hari dengan mengenal surah Al-Baqarah. Jangan lupa saksikan terus Satu Hari Mengenal Satu Surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan.